Haiku dan PPIT Chongqing pada tanggal 4 November 2022 yang diadakan secara virtual. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, teman-teman, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Sekretaris Jenderal PPI Tiongkok. Kepada Kak Kristiadi Senjileo dipersilakan. Halo, suaraku kedengaran ya? Ya, kedengaran, Kak. Oke. Selamat malam teman-teman yang terhormat, pengurus PPIT Guilin, dan juga para media partner. Terus juga ada kepada para pembicara, ada Kak Adi, Kak Carla, Kak Kevin, Kak Tommy, dan Kak Vincent Sius selaku narasumber untuk sharing session pada malam hari ini. Pertama dari PPIT Pusat ingin berterima kasih untuk kesempatannya dan juga undangannya untuk acara sharing pada malam hari ini. Dari PPIT juga ingin mengapresiasi bahwa dari PPIT Green sudah menyiapkan acara sharing ini, dan kami rasa sih dengan temanya kan kayak maksudnya ingin menjelaskan gitu loh, kayak kira-kira kita sebagai lulusan dari Tiongkok ini gimana gitu kan ke depannya, dan kayak keuntungannya apa. Kami dari PPIT untuk tahun ini, tagline dari PPIT Pusat itu adalah koordinasi, kolaborasi, dan kooperasi. Jadi kayak sebenarnya kami di sini di PPIT Pusat hanya ingin menjadi figur keluarga sebenarnya yang ada untuk kayak menaungi lah cabang-cabang yang ada, dan harapannya itu kayak dalam kondisi apapun, dalam kebutuhan apapun, baik PPIT Guilin maupun pelajar-pelajar Indonesia yang sekarang sedang menempuh studi di Guilin bisa reach out aja ke kita di pusat kalau misalkan emang membutuhkan bantuan apapun, atau kayak emang sedang berkendala apapun bisa langsung kontak ke kami, dan kami di pusat pun pasti selalu siap untuk membantu, karena kami
emang sebenarnya tujuan utama di periode ini adalah kami ingin menciptakan kayak semacam keluarga kedua yang lebih erat aja sih dari periode-periode sebelumnya, dan hopefully kayak dengan kedepannya kerjasama bisa lebih banyak dibangun antara PPIT Gwillian dan juga PPIT Pusat, dan jangan like I said, jangan sungkan untuk kayak approach kita-kita yang di pusat, karena kita pun tidak ada apa-apanya sebenarnya kalau nggak ada kalian semua gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya untuk kata sambut hari ini. Semoga untuk webinar pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa, dan aku yakin bakal insightful banget untuk semua yang mendengarkan. Kira-kira segitu aja sih. Just enjoy the moment and absorb all you can. Jadi ya, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Kak Kristiadi atas kata sambutannya. Selanjutnya, dikarenakan Ketua PPIT Gwillian juga sedang berhalangan hadir, maka kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua PPIT Gwillian, Kak Kenneth Alexander. Kepada Kak Kenneth Alexander dipersilakan. Ya, halo, selamat malam semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Selamat malam Kak, ya terdengar dengan jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Wakil Ketua PPIT Gwillian sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kata sambutannya kepada Pak Kristiadi Senjaya Leo selaku Sekretaris Jenderal daripada PPIT Tiongkok. Dan juga saya ingin berterima kasih atas ketersediaannya untuk para kakak-kakak alumni Tiongkok yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber di acara talkshow pada malam hari ini. Dan terima kasih juga atas ketersediaan teman-teman sekalian yang sudah ikut bergabung bersama kami dalam acara talkshow yang bertemakan Mandarin for Your Career. Walaupun acara ini masih diadakan secara virtual ya atau online, tapi saya berharap dengan diadakannya acara ini kita semua tetap dapat banyak informasi seputar karir kita di masa yang akan datang dari kakak-kakak alumni Tiongkok yang akan berbagi atau sharing pengalaman mereka selama berkarir. Saya juga ingin banyak terima kasih untuk PPIT Guangzhou, ada PPIT Changsha, lalu ada PPIT Haikou, dan PPIT Chongqing yang sudah mendukung kami dengan mengirimkan beberapa perwakilan panitia dari mereka sehingga acara talkshow ini bisa digelar pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk PPT Kunming, ada PPT Xiamen, PPT Nanning, PPT Chengdu, PPT Nanjing, PPT Hangzhou, PPT Wuhan, dan PPT Shenzhen, yang terakhir ada PPT Harbin, yang sudah bersedia menjadi media partner kami dalam acara talkshow kali ini. Saya berharap semoga acara talkshow pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, lalu tentunya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Demikian kata sambutan yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya enjoy. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Kak Kenneth atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana, Kak Michelle. Pada Kak Michelle dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Kak. Jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempersatukan kita dalam acara malam ini. Ya, Michelle, selaku Ketua Panitia Acara, mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Kak Kristiadi yang telah hadir, Wakil Ketua yaitu Kak Kenneth, teman-teman dan narasumber kita yang menyempatkan kehadirannya pada acara Mandarin for Your Career malam ini. Terima kasih banyak juga kepada cabang PPIT Guangzhou, PPIT Changsha, PPIT Chongqing, dan PPIT Haikou, dan seluruh panitia yang sudah membantu hingga akhirnya acara bisa dilangsungkan. Terima kasih banyak kepada PPIT Kunming, PPIT Nanjing, PPIT Wuhan, PPIT Harbin, PPIT Chengdu, dan PPIT Nanning, PPIT Shenzhen, dan PPIT Xiamen yang sudah bersedia menjadi media partner kami. Banyak orang mengira bahasa Inggris adalah bahasa yang paling terpenting.
Tetapi bahasa Mandarin sama pentingnya seperti bahasa Inggris, terutama pada dunia karir. Malam ini, kita kedatangan narasumber yang sangat menarik dan ingin membagikan pengalaman mereka tentang pentingnya bahasa Mandarin dalam dunia kerja. Setelah mengikuti talk show ini, diharapkan dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya ada kata yang kurang berkenan, walaupun disengaja, baik sengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf sebelumnya. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Sambutan saya tidak lama, cukup sekian, terima kasih. Wah, luar biasa banget nih Kak, ada pantunnya ya Kak. Terima kasih Kak Michelle atas kata sambutannya. Teman-teman, demi ketertiban dan kelancaran talk show kita pada hari ini, sekarang saya akan menjelaskan tata cara mengikuti talk show ini bagi para peserta. Yang pertama, link absensi akan kami bagikan di chat box di awal dan di akhir acara. Sertifikat akan kami berikan kepada peserta yang telah mengisi form absensi dan mengikuti talk show hingga selesai. Yang kedua, untuk pertanyaan boleh secara langsung dikirimkan melalui chat box saat narasumber mulai berbicara. Nah, pertanyaan terpilih akan disampaikan oleh host saat sesi tanya jawab. Dan terakhir, untuk menjaga suasana kondusif, kami menghimbau teman-teman untuk mematikan mic selama acara berlangsung, kecuali pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wah, saya rasa teman-teman sudah tidak sabar ya untuk bertemu dengan narasumber-narasumber kami. Maka dari itu, sekarang kita akan masuk ke inti acara. Tetapi sebelumnya saya akan mengundang teman host saya, yaitu Kak David dan Kak Yasinta, karena mereka yang akan membantu talk show sesi pertama. Oke, terima kasih Kak Christine, Kak Michelle. Saya Halo terdengar semua. suara saya? Ya, terdengar Kak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi mulai sesi narasumber, kita akan bersama-sama mendengarkan banyak hal pastinya yang bisa kita dapat. Betul Kak Yasinta? Betul sekali. Jadi narasumber-narasumbernya itu sudah sangat keren-keren dan tentunya dari teman-teman semua sudah tidak sabar untuk mendengar cerita dari para narasumber ya Kak. Pastinya. Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Kita udah cukup panjang dari tadi. Narasumber pertama kita ini adalah seorang dosen, teman-teman. Saya yakin dan percaya salah satu dari kita juga pasti punya mimpi untuk menjadi dosen nantinya. Jadi kita pasti bisa banyak belajar dari narasumber pertama kita. Udah seorang dosen, namanya sama persis sama kayak nama saya loh, Kak Yasinta. Oh iya, beneran? Belakangnya sih, belakangnya di depannya. Belakangnya. Betul. Langsung aja ya kita panggil. Ini dia Kak Vincentius Valiandi Jiuangga Eskom MTC SOL. Kasih resennya teman-teman, reactionnya. Halo semuanya. Oke, malam Kak Vincent. Malam. Saya panggil Kak Vincent apa Lausi ya? Bisa Lausi tuh ya, Ma. Ingat, Pak. Oke. Kak Vincent, kalau boleh tahu nih, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama nih. Kalau saya lihat dari nama kan Vincentius Valiandi Jiuangga Eskom MTC SOL. S1-nya berarti komputer, tapi S2-nya Mandarin. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Vincent itu tertarik jadi pengajar Mandarin? Mungkin boleh di-share ke kita semua. Silakan Kak Vincent. Oke. Ya, thank you. Ya, jadi mungkin sharing dulu ya. Jadi memang S1 ya dulu bukan jurusan bahasa Mandarin, tapi saya dulu dari teknik informatika gitu S1-nya. Tapi beruntungnya di universitas saya waktu S1 itu semua jurusan wajib untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi walaupun saya yang teknik informatika tetap harus lulus waktu itu lulus untuk mata kuliah bahasa Mandarin 1 di semester 1 dan bahasa Mandarin 2 untuk semester 2 kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, karena di universitas saya dulu waktu S1 itu kental banget sama bahasa Mandarinnya, saya ikut beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa. Waktu itu saya ikut Wushu. Nah, Laoshi-nya itu Laoshi asli dari orang CK gitu ya, orang Chungguo. Nah,
akhirnya kita nih sering keluar bareng, jalan bareng gitu. Jadi, nah mulai saat itu tuh ada ketertarikan untuk belajar bahasa Mandarin. Akhirnya ya udah belajar, sering ngobrol aja, terus habis itu dapat beasiswa ke Kuilin waktu itu. Akhirnya ya terjun deh jadi dosen. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali sharingnya ya. Gimana nih Kak David? Sudah terjawab untuk pertanyaan soal yang satu? Jawab. Pertanyaan pertama sudah terjawab? Semoga sih ke depannya kan Pertanyaannya mungkin ya. kenapa jadi dosen gitu ya? Oh iya, kenapa jadi dosen nih? Padahal dari teknik informatika ini Kak. Iya, rasanya ngajar Mandarin itu susah ya Kak Vincent ya. Oke, jadi awalnya saya berangkat ke Chungkuo waktu S2, waktu itu ngambil jurusan pendidikan bahasa Mandarin kan, teaching Chinese. Nah, awalnya saya mengira itu ke Chungkuo itu untuk belajar mendalamin bahasa Mandarin gitu, karena waktu itu saya berangkat itu memang pakai HSK 5 sih, tapi nilainya menurut saya nggak terlalu tinggi. Jadi saya waktu itu ke Chungkuo tujuannya untuk belajar bahasa Mandarin seperti itu. Dan ternyata waktu masuk di kelas semua yang saya harapkan itu beda banget. Bukan belajar bahasa Mandarin, tapi belajar gimana cara ngajar bahasa Mandarin kayak gitu. Nah, ya akhirnya ya ada ketertarikan sih memang dari awal ada ketertarikan untuk mengajar gitu ya. Jadi memang dasarnya suka 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 sharing ya, bukan ngajarin tapi sharing. Jadi karena menurut penelitiannya sih cara belajar yang paling efektif itu adalah dengan cara mengajar gitu. Jadi ya akhirnya ya suka aja ngajar kayak gitu. Oke, kan suka ya Kak Vincent ya, tapi kan pasti ada kesulitan tuh yang dihadapi. Kalau teman-teman nanti one day ada yang mau jadi dosen mungkin atau lause di sekolah kan juga sama ya pengajar juga. Kira-kira apa sih Kak kendala atau kesulitan yang dihadapi ketika mengajar Mandarin? Boleh di-share mungkin ke kita Kak. Baik, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nanti waktu mau kalau udah lulus terus pingin jadi dosen ya. Jadi mungkin beda sama guru TK, SD, SMP, SMA. Kalau dosen itu berbeda. Jadi kalau dosen itu tiap tahunnya itu wajib untuk menjalankan Tridharma. Jadi Tridharma itu apa? Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau guru gitu tugasnya fokusnya di ngajar, tapi kalau misalkan dosen itu fokusnya di penelitian sama di pengabdian masyarakat kayak gitu. Mungkin kesulitannya adalah kalau misalkan ada teman-teman yang nggak suka untuk melakukan penelitian gitu, itu mungkin akan kesulitan gitu. Jadi dosen itu tiap tahunnya itu wajib untuk publish minimal 1 artikel di jurnal gitu ya. Jadi bayangkan tiap tahunnya itu harus Yalunwon. Nah, jadi kalau memang teman-teman itu suka untuk penelitian, ya masuk jadi. Kalau misalkan nggak suka, baik jangan, nanti stres, pusing kayak gitu. Tapi karena saya suka sih, jadi dosen itu kenapa alasan yang kedua ya, milih jadi dosen, nyambung ini. Karena menurut saya dosen itu merupakan kita bisa belajar terus-menerus jadi dosen. Karena apa ya? Itu karena tadi kita harus melakukan penelitian. Jadi penelitian itu kan selalu yang terbaru ya. Jadi harus sering rajin-rajin baca jurnal kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin kesulitannya yang itu. Kalau misalkan nggak suka penelitian ya, jangan jadi dosen. Yang kedua adalah kalau misalkan ya ini umum sih kalau ya kayak guru-guru gitu ya. Kalau kita udah nyiapkan materi, habis gitu udah susah-susah, lembur, buat cioan, kayak gitu. Terus ada mahasiswa yang nggak mendengarkan. Nah, itu sedih, sakit gitu ya. Mungkin saya bisa merasakan dulu, oh ternyata dosen saya dulu waktu ngajar saya tuh marah ya karena ini gitu. Jadi sekarang saya bisa merasakan kenapa dulu guru-guru itu marah kalau nggak didengarkan oleh siswanya ya karena itu persiapannya untuk bikin satu materi itu nggak gampang, harus melalui proses yang panjang. Kayak gitu sih. Itu mungkin kesulitannya ya. Tapi overall saya selama ini karena memang passion saya di ngajar dan saya memang suka dalam bidang akademis, jadi kesulitannya ya mungkin nggak begitu terasa sih, gitu.
Oke, Kak Vincent, itu ada satu pertanyaan dari teman kita, Chen Mingliang Tongxue. Dia mau tanya, Kak Vincent ngajar di universitas mana? Ngajar S1 atau S2 nih? Oh, ngajarnya S1 di Universitas Macung namanya, di Malang, Jawa Timur. Macung Tasya, oh. Ya. Oke. Jadi di Jawa Timur, Kak. Iya, di Malang. Mungkin di sini ada yang dari Malang, harusnya tahu Macung sih. Kalau dari saya kurang tahu daerah Jawa Timur, Kak. Oke. Iya, yang Malang harusnya tahu sih. Kalau Iya. di luar Malang ya. Macung terkenal tahu di Malang itu ada Macung, Brawijaya, Negeri Malang. Oh. Ya kan, kalau Ya, nggak salah betul. itu beberapa kampus. Yang ada jurusan bahasa Mandarinnya itu. Ya, Ada Universitas Brawijaya yang negeri, Brawijaya sama Universitas Negeri Malang. Kalau yang swasta di Macung. Oh, oke. Tadi udah sharing juga tentang pengalaman belajar Mandarin. Ada beberapa pertanyaan lagi. Wah, ternyata banyak teman-teman. Rencananya saya pengen nanti buka sesi Q&A sih. Kalau sisanya saya tampung dulu, kita jawab di Q&A gimana teman-teman? Oke? Ya, sepertinya ditampung dulu kali ya, Kak. Ya, kita tampung dulu, nggak apa-apa, boleh ditanya, nanti di-save sama panitia juga. Oke ya? Ternyata banyak ya, banyak sekali. Masih ada beberapa narasumber lagi soalnya. Teman-teman boleh sambil langsung tanya, nggak apa-apa tulis di chat, tapi ntar di ending kita ada sesi Q&A buat jawab sama-sama. Gitu aja ya, Kak Vincent ya? Sama kayak Sinta. Oke. Mau tanya dong Kak, manfaat apa aja sih yang didapat ketika belajar Mandarin? Terutama di era digital sekarang ini. Kan kalau S1 bahasa, kadang orang mikirnya, kan ngajar di S1 bahasa kan, mikirnya bahasa ngapain? Di era digital ini kepake nggak sih Kak sebenarnya? Silakan Kak Vincent. Ya, kalau misalkan manfaatnya apa ya pasti banyak ya. Yang pertama adalah pasti tawaran pekerjaan itu lebih banyak gitu. Jadi di Macung itu kan ada proses apa tuh namanya? Biasanya perusahaan-perusahaan yang ngajak kerjasama. Nah, itu sekarang di syaratnya itu kebanyakan adalah menguasai bahasa Mandarin. Jadi walaupun bukan jurusan bahasa Mandarin, tapi ada persyaratannya adalah bisa menguasai bahasa Mandarin gitu. Setidaknya pasif bisa gitu. Jadi misalkan butuh di bidang marketing gitu, atau mungkin ada teknik industri gitu, tapi tetap butuhnya adalah yang bisa menguasai bahasa Mandarin gitu. Jadi saya sering ngomong ke mahasiswa saya gitu, walaupun kalian bukan jurusan bahasa Mandarin gitu ya, karena murid saya ada beberapa jurusan selain bahasa Mandarin, ada jurusan sistem informasi sama teknik industri. Itu saya tetap bilang ke mereka, kalian walaupun bukan jurusannya bahasa Mandarin, sekarang itu sangat diperlukan sekali bahasa Mandarin. Jadi kalian nggak ada ruginya untuk belajar bahasa Mandarin seperti itu. Jadi kalau misalkan saya jadi bos gitu, ada dua yang lamar nih. Satu, misalnya butuhnya jurusan teknik industri. Satu, IPK-nya sama-sama 3,5. Tapi yang satunya bisa bahasa Mandarin. Pasti saya sebagai bos, sebagai orang Cungko ya, yang butuh komunikasi, pasti milihnya yang bisa jurusan bahasa Mandarin. Ya kayak gitu sih. Itu udah pasti sih. Gitu. Jadi untuk tawaran pekerjaannya lebih tinggi, lalu untuk gajinya pastinya juga lebih tinggi kalau misalkan bisa bahasa Mandarin. Gitu. Jadi untuk kalian yang lagi struggling belajar bahasa, jayo. Oke, sih Kak Vincent. Terakhir deh, motivasi atau saran untuk mahasiswa yang ingin atau sedang belajar bahasa Mandarin. 每个人都知道中文很难，非常难，对吗，老师？对，汉语我们越学越难。 Aduh, Kita saya semakin belajar diem maka aja. semakin susah. Ya, kalau dari saya sih, yang pertama untuk belajar bahasa ya, untuk belajar bahasa Mandarin khususnya, itu kalian kalau misalkan belajar, itu wajib dilafalkan. Jadi telinga kalian itu harus dengar suara kalian sendiri. Gitu. Jadi belajar bahasa Mandarin itu beda sama misalkan saya dari teknik informatika ya, yang belajarnya coding gitu. Kita cukup dalam hati aja bisa gitu, tapi untuk belajar bahasa Mandarin kita nggak bisa belajarnya cuma dilafalkan dalam hati, harus dilafalkan.
telinga kalian harus dengar suara kalian sendiri. Mau itu salah, mau benar, udah jangan takut gitu, ditabrak aja gitu. Nah, yang kedua adalah ada saya menyampaikan yaitu 失败并不可怕，怕失败的人才可怕. Yang artinya adalah kegagalan itu nggak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang yang takut gagal gitu. Karena orang takut gagal adalah orang nggak mau belajar dan orang yang nggak mau berkembang kayak gitu. Jadi tetap semangat buat adik-adik semua. Kata, Luar wah, biasa sekali nih ya Kak sharingnya. di endingnya ada Cengi loh, Yasinta. Itu artinya apa ya Kak David? Ketawa. Keren banget loh satu ini. Oke, teman-teman kasih reaction semua sama-sama. Boleh kasih jempolnya di atas buat Kak Vincent. Nanti untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya teman-teman ya. Ternyata banyak juga di antara kita semua yang mau jadi pendidik bangsa bagi masa depan bangsa. Oke, terima kasih Kak Vincent untuk kesempatannya. Kita langsung sekarang ke yang kedua ya, Kak Yasinta. Kalau tadi Ya, akademisi, ada sekarang ke narasumber marketplace, teman-teman. Mungkin banyak juga di antara kita mau ke marketplace pastinya nanti. Siapa Kak Yasinta, narasumber kedua kita? Ada Kak Adi Budi Senjaya. Kak Adi Budi Senjaya, DM. Kak Adi. Kak Adi? Ada? Oh. Oke, sedikit informasi kalau Kak Adi ini sekarang kerjanya di marketplace, bukan akademisi. Jadi buat teman-teman pasti ada yang pengen jadi akademisi, ada yang pengen jadi di marketplace juga. Kita mau tanya-tanya, kalau di marketplace kira-kira Mandarin gimana ya? Ya nggak kayak Sinta? Ya, benar banget. Begitu pentingnya atau seperti apa, sepenting apa gitu bahasa Mandarin di marketplace gitu. Ini Kak Adi kerjanya di mana ya Kak kalau boleh tahu? Ya mikrofonnya ada masalah. Halo, dari saya Kak? Dari Kak Adinya maksud saya kayak. Oh, saya pikir dari saya. Kak Adi. Oke, iya. Newenthi, nggak apa-apa, Kak. Oke, sambil menunggu sedikit informasi lagi, setelah Kak Adi juga kita masih ada narasumber ketiga ya, Kak Yasinta ya. Narasumber ketiga kita juga masih di marketplace. Jadi kalau teman-teman banyak marketplace-nya kebanyakan di... Oh, kalau Kak Adi ini dari background-nya ada sempat kerja di Dubai, teman-teman. Dari Tiongkok ke Dubai. Mungkin Kak Adi bisa Mandarin dan Arab. Kita tidak tahu ya, teman-teman. Nanti kita tanya-tanya. Kalau saya tahunya Assalamualaikum saja. Iya, Assalamualaikum saja. Assalamualaikum sama skis ya terakhirnya nanti. Nah, kalau Kak berikutnya nanti di perusahaan ekspedisi. Ekspedisi Tiongkok juga cukup hong ya, teman-teman ya. Apa namanya? Makin lama makin keren gitu. Setelah itu baru nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagaimana Kak Adi? Apakah memungkinkan? Tadi mikrofonnya masih termute. Ke-mute. Mikrofonnya masih mute. Udah ada suara belum? Oh, sekarang sudah ada. Oh iya, tadi ke-mute ya. Oke, Iya. Sorry. malam, Halo Kak semuanya. Adi. Iya, malam. Halo semuanya. Halo, iya. Oke, Kak Adi, boleh dong cerita sedikit tentang tempat perusahaan Kak Adi sekarang kerja dan job desk-nya apa, jabatannya apa. Silahkan Kak Adi. Iya, saya pekerjaan yang mana nih yang sekarang? Ya, yang saat ini. Oh iya. Jadi waktu itu saya kerja di Dubai. Di perusahaan e-commerce gitu sih sebenarnya. Mandarin sangat kepake banget sih di situ. Saya
sebagai customer service gitu. Ada yang gimana? Sorry. Halo, ada suara? Oh iya, ada. Ya. Di Dubai kepake Mandarin berarti perusahaan Tiongkok. Apakah seperti itu? Betul sekali, itu perusahaan Tiongkok. Lebih tepatnya dia Taiwan punya sih. Oh, Taiwan. Gitu. Iya, Taiwan. Ya, jadi ya nggak rugi banget sih belajar Mandarin, benar-benar kepake sih. Kita Taiwan, Singapura atau apapun juga bisa gitu. Oh, berarti bahasa Mandarinnya di sana adalah syarat utama dalam waktu melamar pekerjaan itu atau bukan, Kak Adi? Iya, betul. Bahasa Mandarinnya syarat utama. Bahasa Mandarin syarat utama di Dubai. Gimana kayak Sinta? The next kayak Sinta. Oke, jadi kan tadi sudah ya sebagai syarat utama untuk kerja di perusahaan yang kakak sekarang kerja. Iya. Kemudian apakah ada language barrier yang kakak pernah alami saat kerja di Dubai? Kan di Dubai mayoritas bahasanya Arab itu Kak, kalau setahu saya. Sorry, patah-patah. Ada apa? Sorry, sinyalnya agak jelek saya. Gimana? Baik, ya. Jadi kan kakak kerjanya di Dubai. Ya. Nah, untuk komunikasi dengan misal dari customer atau dari masyarakat yang lainnya, apakah ada merasa kesulitan atau bagaimana ya Kak? Kan tadi sebagai syarat utama ya Kak, kalau bahasa Mandarin itu. Iya, betul. Kesulitan sih pasti ada ya. Saya pertama kali kerja itu satu bulan lebih itu kayak nggak bisa apa-apa gitu kan. Cuma bisa Mandarin doang gitu kan. Cuman kan namanya hidup kan selamanya juga belajar gitu kan. Nah, terus setelah 1 bulan lewat, saya pelan-pelan bisa. Tapi itu pun kesulitan masih belum beres. Kesulitannya apa? Karena kita rekan-rekannya itu dari Taiwan, Malaysia, ada juga Thailand, ada juga banyak kan kayak gitu. Nah, saya sebagai orang Indonesia waktu itu sendiri di kantor, mereka orang Malaysia tuh bisa segala macam bahasa ya, gitu kan. Memang mereka baik, cuman di situ tuh kayak saya kena sindiran lah, kayak saya cuma bisa Mandarin, Inggris, Indonesia gitu kan. Sedangkan mereka bisa bahasa Hokkien, kayak terus Mandarin, Inggris, Indonesia, dan bahasa Kuangtung lain-lainnya gitu kan, ya kan. Nah, tapi di situ saya jadi motivasi gitu. Oke lah, saya kalah bahasa, tapi soal kayak kerjaan saya nggak kalah gitu. Saya nggak mau kalah gitu sih. Oke, gimana nih Kak David? Jadi berarti masih ini ya, merasa kesulitan waktu di awal-awal itu ya Kak? Betul. Apakah dulunya ada semacam training dulu atau langsung bekerja? Training sambil bekerja sih, jadi langsung bekerja tapi sambil di training juga gitu. Cuman namanya kerja ya, dimanapun juga pasti awal-awal mungkin nggak ngerti gitu kan, nggak bisa gitu. Cuma jadi menurutku sih buat yang pertama kerja gitu kayak nggak usah takut nggak bisa karena memang kadang-kadang juga kita bukan di bidangnya itu gitu kan, jadi harus belajar dulu gitu. Berarti sebenarnya ada tantangan saat bekerja itu Kak, bisa sharing tentang tantangan saat bekerja di Dubai? Iya betul, tantangannya ya itu kayak mungkin bukan tantangan ya, kayak motivasi aja, karena teman-teman saya yang lain tuh kerjanya lebih cepat, mereka juga yang saya bilang orang Malaysia mereka bisa semua bahasa, dan saya orang Indonesia sendiri itu kayak dicifu gitu, kayak dibully gitu kan, soalnya cuma bisa Inggris, Mandarin, Indonesia gitu. Tapi di situ terus tantangannya ya kayak ada targetnya juga sih, ada target pasarnya juga, ada segala macamnya. Cuman di situ saya nggak mau kalah dan akhirnya saya bisa ngimbangin mereka gitu sih. Wah, luar biasa sekali nih ya Kak David. Kak David, iya, ada pertanyaan lagi? Terakhir sih Kak, paling
kan kalau kerja di perusahaan Tiongkok kita tahu ya orang Cina tuh sukanya cepat, kuai, nggak suka man gitu kan, mereka pelan dikit kayaknya gimana banget. Nah kira-kira saran deh dari Kak Adi buat kita orang Indonesia yang agak sedikit santai gitu kan, bekerja di mereka, kira-kira kita harus gimana nih gitu. Kalau dari saya sih ya, dari anggapan saya sih, ya betul orang Tiongkok itu suka panik ya, dia apa-apa harus cepat gitu kan. Memang suka cuy juga, kayak suka ngeras gitu kan. Tapi menurut saya itu bagus sih, itu pembiasaan aja, nggak apa-apa, ikutin aja mereka sih, itu bagus sih buat kitanya juga gitu. Jadi kitanya jadi cepet juga gitu, bukan mereka yang jadi lamban, tapi kita yang jadi cepet juga gitu. Oke, Kak Adi, terima kasih banyak masukannya. Berarti kita harus menyesuaikan. Kalau kata orang Cina, Rus yang Suisu, tema. Ya, Rus yang Swiss. Iya benar. Rus yang Suisu. Kita ngikutin mereka punya habit kayak gimana. Bisa hal. Sisi Kak Adi, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Kak Yasinta. Sekarang kita ke narasumber yang ketiga. Siapa nih Kak Yasinta? Ada Kak Carla Regina, Kak David. Sama-sama dari Marketplace ya, Kak? Halo. Halo. Enggak, bukan Kak dari Carla. Marketplace. Dari ekspedisi. Halo, selamat malam Kak Carla. Malam. Oke, boleh dong Kak Carla cerita sedikit tentang tempat perusahaan Kak Carla sekarang bekerja dan jabatannya. Silakan Kak Carla. Halo, selamat malam semuanya. Sekarang aku kerjanya di perusahaan ekspedisi. Di salah satu perusahaan ekspedisi yang cukup terkenal yang mungkin pada tahu juga. Di JNT Express. Terus jadi salah satu tim operasional di situ. Wah, di sana kalau boleh tahu, apakah bahasa Mandarin jadi syarat utama waktu awal melamar pekerjaan Kakak? Kalau ngomong secara perusahaannya, Mandarin itu nggak tergantung sih ya, tergantung posisinya yang dilamar. Gitu, nggak semua posisi itu syarat utamanya bahasa Mandarin. Jadi ada posisi dan mungkin jabatan tertentu yang ada membutuhkan bahasa Mandarin. Ada yang mungkin bahasa Mandarin itu jadi syarat utama, ada mungkin yang jadi kayak poin plus, ada juga yang mungkin nggak butuh juga ada. Berarti tergantung sama job desk-nya ya Kak ya. Oke, Ya. Kak Sinta di GNT nih Kak, kira-kira Kakak ada pertanyaan apa? Jadi Jangan tanya paket saya sampai mana ya. Paket saya nyampe mana gitu, nanti gitu lagi. Surat DW kita sampai mana? Teman-teman yang surat DW belum nyampe, coba tanya ke Kak Oh Ahmad. iya, ini Kak, gimana Kak surat JW-nya? Surat DW saya sudah nyampe. Oke. Emang kirimnya pakai JNT dulu dong, baru bisa tanya. Kayak Sinta, silahkan. Oke, jadi JNT itu kan perusahaan terkenal ya Kak, dan di Indonesia juga sangat-sangat terkenal gitu. Kemudian kenapa sih Kakak memilih untuk terjun di dunia kerja, khususnya di JNT? Kalau awalnya ya coba aja sih ya, coba-coba. Karena dulu kan suka belanja, Taobao kan ya. Suka belanja gitu pas lagi kuliah, beli-beli barang gitu. Tuh kayaknya seneng gitu kan. Kayaknya seru aja gitu. Terus kayak ngelihatnya quality itu seru deh. Jadi pas lagi balik terus coba-coba, kebetulan ada buka juga kan. Jadi ya udahlah coba-coba lamar terus masuk. Udah. Ini udah 3 tahun aku di JNT. Selama 3 tahun. 3 tahun? Iya, lama juga ya Kak David ya? Iya, selama 3 tahun kesulitannya apa aja Kak? Betah ya? Pengen tahu. Pasti banyak suka dan duka. Alhamdulillah betah ya. Suka dukanya
Kerjaannya sesuai sih ya. Kerjaannya aku sekarang aku emang suka aja sih kayak dunia PT-nya yang kayak seru gitu. Jadi kayak terus kebetulan dapetnya di bagian emosional. Jadi ya kalau sorry ada suara ya mungkin ada yang belum ada yang nyalain mic. Oke Kak, lanjut. Oke, ya lanjut lagi. Kalau terus kayak lingkungannya juga seru sih, itu sama atasan-atasannya juga baik, teman kerjanya juga oke gitu. Apakah sama dengan perusahaan Tiongkok lainnya yang kuai gitu Kak? Iya dong, namanya juga kuaiti, ya Oh kan? iya, namanya juga Nah, kuaiti kalau ya. nggak kuai gimana? Ya, Kak? Nggak Kalau boleh nggak kuai dong. nggak nyampe. Iya. Oke, terakhir deh Kak. Saran buat kita semua kalau ada yang pengen di kuaiti kungse kungcuo, pengen kerja di kuaiti kungse di perusahaan ekspedisi, kira-kira apa Kak? Dari Kak Karla. Sebetulnya sih bukan ini general ya, nggak harus di kuaiti kungse ya, kayak semuanya. Kalau misalkan emang perusahaannya perusahaan Cina itu memang kemungkinan besar kan mungkin dia ada divisi yang emang butuh bisa bahasa Mandarin. Itu kalau misalkan emang kalian bisa bahasa Mandarin itu kan lebih memudahkan di komunikasi. Jadi kemungkinan untuk kayak kalau bahasa Mandarin kalian itu bagus terus bisa komunikasi dengan lancar. Itu kan kalian juga bisa pelajarin si kerjaannya itu juga bisa lebih cepat kan. Nah, itu juga bisa mendukung sih untuk karirnya, untuk jenjang karirnya bisa lebih cepat juga, bisa lebih kepake. Kedengeran gak sih? Kedengeran Kak Karla. Nggak Thank ada you suara banget juga. sarannya Kak Kedengeran, Karla. Kak. Ngebuat kita Mantap makin banget ini semangat belajar sharingnya ya, Kak. Mandarin. Ya, kalau misalkan ada yang mau coba, sekalian boleh promosi nggak nih sekalian ya? Oke, silakan. Boleh, Kak. Udah langsung kerja aja ya, Langsung Kak. aja, Nggak usah langsung aja ya. wawancara. Aduh ya, kalau misalkan ada yang mau coba, boleh. Kalau yang deket-deket ini ada yang udah mau lulus atau misalkan yang kayak tertarik gitu ya mau coba di bidang ekspedisi, boleh coba. Tapi saran saya memang harus yang siapkan mental, siapkan badan yang kuat ya, harus strong gitu kan. Harus Ya bisa namanya angkat-angkat barang ini, Kak. enggak gitu sih. Cuma kan tadi kan udah semua tahu kan, orang-orang dari tadi semua juga bilang kerja di perusahaan Cina kan kayak kuai gitu ya kan. Kayak ya lo harus adaptasinya cepat, belajarnya cepat gitu. Terus ya namanya juga kuaiti ya kan. Jadi ya kalau misalnya memang kalian ada yang tertarik mau tanya-tanya habis ini boleh tanya-tanya. Boleh. Oke, thank you banget Kak Karla. Yuk teman-teman boleh kasih reaction-nya ke atas buat Kak Karla. Oke, tadi kita udah di 3 narasumber. Sekarang kita waktunya ngapain nih Kak Yasinta? Sepertinya ada sesi tanya jawab dulu atau langsung ya, Kak? Hah? Kak Yasinta? Nggak ada suara. Oh, sorry. Nggak ada suaranya ya. Oke, sekarang kita waktunya ke sesi tanya jawab. Di sini udah banyak banget teman-teman yang nanya, tapi pada di chat semua. Gimana nih Kak Yasinta? Apakah kita minta mereka ngomong atau kita bacakan saja? Ya, sepertinya barangkali ada dari teman-teman yang mau open mic. Ada yang mau open mic? Tapi sebelum open mic, Untuk bertanya. mungkin yang udah tulis ada yang mau coba open mic? Iya, boleh. Oke, Kak Vincent sudah kembali, Kak Adi juga sudah, Kak Karla juga masih stay. Sekarang kita langsung aja deh Kak, daripada nunggu open mic nggak open. Kayaknya kita bacain aja. Ya, tadi pertanyaan pertama sudah dijawab tadi sama Kak Vincent ya, dari Kak Ming Liang. Oke, pertanyaan kedua buat Kak Vincent lagi. Saran Kak Vincent biar cepat fluent bahasa Mandarinnya biar fluent. Gimana Bang? Udah setahun lebih nggak lancar katanya gitu loh. Dan mepanda loh gimana nih 1 tahun lebih ini yang tua lah. Ya, kalau misalkan dari saya sarannya sih, yaitu ya, kalau misalkan yang pertama adalah harus berani ngomong.
Karena belajar bahasa itu nggak bisa cuma dalam hati doang gitu. Jadi harus dilafalkan, harus diomongkan. Yang kedua mungkin sering mungkin kalau misalkan cara belajarnya itu dia adalah visual, bisa ngelihat film ya, film atau lagu. Jadi kalau misalkan lihat film Trung Quốc Tianying gitu, dimunculkan subtitlenya. Jadi sambil latihan Qingli, sambil latihan baca Hanzi-nya kayak gitu. Kalau misalkan ada yang nggak tahu, kalau saya dulu ya ada yang nggak tahu di pause, terus habis itu cari di Playko, habis itu lanjutin lagi gitu. Jadi satu episode 45 menit itu bisa selesainya bisa lama sih karena di pause kayak gitu. Itu cara belajarnya. Yang kedua sih harus mungkin kalau misalkan di Cungkuo itu kan suasananya mendukung ya cari temen CK lah. Kalau bisa cari pacar orang Cungkuo. Cari apa Kak Vincent? Cari doi, Kak. Cari doi. Pengalaman tuh Kak Vincent. Sebenarnya ada yang cinta lokasi nih, Kak. Oke, terima kasih Kak Vincent. Tadi pertanyaan kedua dari Kak Bonaventura. Lanjut Kak Yasinta, pertanyaan berikutnya Kak. Boleh dari Kak Xiao Chan. Kak, di Macung bisa ambil ujian HSK kah? Bisa. Jadi kalau di Macung itu biasanya ya setahun 2 kali, tiap 1 semester 1 kali diadain ujian HSK. HSK dan HSKK sekarang ya, karena ikut HSK sekarang wajib dibundling sama HSKK gitu. Oh ya, coba tanya sedikit deh Kak, mungkin dari saya ya. Itu Singso dengar-dengar sih mau sampai ke HSK 9. Itu betulkah? Betul, kalau nggak salah sih di Riau itu udah ada yang ngadain di trial 7 sampai 9. Kalau di Macung masih belum, masih sampai 6. Nama aja udah pusing ya, 9. Masih aja. Oke, kita lanjut. Kayak Sinta pertanyaan berikutnya. Oke, ada pertanyaan nih Kak. Untuk lebih baik belajar Mandarin Cina Mainland atau Mandarin Taiwan? Ini tanya ke saya. Iya, masih Kak Vincent. Masih ke Kak Vincent. Oke. Ya, lebih baik mana, dua-duanya sih baik ya. Tinggal tujuannya mau kemana gitu aja sih. Kalau misalkan tujuannya mau ke Taiwan, ya belajarnya yang Taiwan. Kalau misalkan kerjanya di entar perusahaan Cungkuo Talu, ya belajarnya bahasa Mandarin China Mainland gitu. Karena saya ini pengalaman juga ya, sharing. Saya waktu itu habis lulus kuliah S2 ya, itu dapat tawaran kerja di Taiwan waktu itu. Nah akhirnya berangkat ke Taiwan itu bener-bener kayak buta huruf gitu, karena mereka semua di sana kan pakainya Fanqi ya kan. Jadi saya harus buka lagi belajar ini lagi sih, belajar Hanzi-nya. Habis itu inputannya mereka kan bukan pakai pinyin ya, mereka pakai Chuyin. Jadi kalau mau ngetik itu juga agak kesusahan gitu sih. Jadi kalau misalkan memang tujuannya mau kerjanya di Taiwan ya belajarnya Taiwan gitu. Kalau kerjanya ntar perusahaannya Cungkuo Talu ya berarti ke China Mainland. Gak ada yang lebih baik, nggak yang lebih buruk sih. Tinggal tujuannya aja mau kemana gitu. Oke Kak, tadi ada yang kelewat sama Kak Yasinta dari Kak Wulantari. Kak Vincent, rekomendasi untuk baca-baca jurnal biasa di website apa tuh Kak? Oke, kalau jurnal sih mungkin kalau misalkan lagi di Cungkuo itu pakainya CNKI ya, cnki.net. Atau misalkan biasanya perpustakaan di masing-masing kampus itu menyediakan jurnalnya, jadi jurnal-jurnal untuk mahasiswanya sendiri gitu. Kalau bisa ditanyakan ke admin ininya ya, perpusnya gitu. Kalau misalkan di Indo sih pakainya Google Scholar gitu. Makin pusing. Kemudian lanjut Kak Yasinta. Oke, ada pertanyaan lagi. Saat ini urgensi bahasa Mandarin semakin global. Menurut Kak Vincent, dalam hal dunia kerja, seberapa besar pengaruh urgensi tersebut terhadap tuntutan pekerjaan? Maksudnya gimana tuh? Saya kurang paham. Seberapa besar urgensi penguasaan bahasa Mandarin di dunia kerja? Iya, penguasaan bahasa Mandarin ketika terjun di dunia pekerjaan. Urgent banget Kakak. Ya. Penguasaan bahasa
Bentar. Ada agensi Mandarin gitu, terus pengaruhnya ke saya. Ke dunia kerja, tuntutan pekerjaan sekarang. Ya semakin bagus dong, berarti semakin bahasa Mandarin semakin yang menyebarkan semakin banyak. Selain universitas juga sekarang memang banyak menjamur sih ya, banyak bimbel-bimbel yang menyediakan les-les khusus kursus bahasa Mandarin kayak gitu. Ngomong-ngomong soal kursus Kak, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah prospek kerja dengan keahlian bahasa Mandarin akan lebih besar bagi lulusan sarjana dibanding lulusan SMA ke bawah? Kalau SMA ke bawah mungkin hanya kursus kali ya Kak. Gimana Kak Vincent? Iya sih, biasanya kalau misalkan kalau misalkan hanya tergantung persyaratannya sih. Kalau persyaratannya biasanya kalau cuma dibutuhkan minimal HSK 5 misalkan kayak gitu, berarti ya dia nggak ngelihat ijazah gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang persyaratannya adalah dibutuhkan di jurusan teknik industri misalkan kayak gitu, lalu tambahannya adalah menguasai bahasa Mandarin, berarti dia butuhnya yang S1 sih kayak gitu. Jadi dilihat kebutuhannya perusahaan. Tapi kalau menurut saya pribadi ya sekarang banyak perusahaan, apalagi perusahaan CK gitu ya, mereka nggak ngelihat ijazah sih, mereka bahkan ngelihatnya itu yang dilihat adalah sertifikat HSK gitu. Kalau menurut saya HSK hancung ya berarti teman-teman. HSK penting. Yo, HSK itu penting ya. Oke, di sini ada terakhir. Iya, ada pertanyaan terakhir itu dari Kak Jani ya Kak. Aku Kak Vincent tadi ada ngomong jadi dosen tuh setiap harus bikin lulus. Nah, itu di kampus Cina atau Indo? Kampus Indo. Jadi di kampus Indo itu semua dosen itu jadi Mas Menteri gitu ya. Mas Menteri itu mewajibkan semua para dosen-dosen itu untuk nulis minimal setahun itu nulis publish 1 artikel kayak gitu. Jadi ya itu, kalau misalkan jadi dosen fokusnya bukan ke ngajar tapi lebih ke penelitian sama pengabdian masyarakat gitu. Pengabdian masyarakat pun ntar harus dituliskan dalam bentuk artikel gitu. Kalau misalkan kalian suka nulis, cocok sih jadi dosen. Oke, terima kasih Kak. Indo ya, kalau misalkan Cungko nggak tahu. Iya, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Kak Yasin tadi. Jadi pertanyaan ini menarik sekali untuk Kak Adi. Saya cukup wow. Di Dubai gajinya berapa Kak Adi kira-kira? Iya ini biasanya kan Dubai, wah banyak nih yang pengen kerja di Dubai nih Kak. Iya ini penting nih. Karena katanya jujur, gajinya itu sangat menggiurkan ya Kak. Yang bertanya Kak Kevin, wah Kak Kevin nih. Abis ini kita tanya balik berarti Kak Adi, Kak Kevin nanti. Waduh, ini sensitif banget nih. Waduh, bolehlah. Di Dubai, feel ya, awalan tuh 20, terus naik 30 lah. 30. Wow. 30 juta. Wow. Wah, mau beli ini jadi. Jalan ke sini oke, cabut gampang. Keren banget Kak 30. Ada lagi nih. Panjang ada lagi buat Kak Adi di bawah Kak Yasita, coba lihat. Masih dengan Kak Kevin. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan untuk Kak Adi. Kalau kita dapat tawaran kerja di perusahaan Cina atau di Taiwan, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan untuk menghindari fraud atau penipuan? Kan sering ada kasus-kasus yang setelah kita sampai di negara, paspornya ditahan juga seperti itu. Kalau saya sendiri sih lihat dulu ya, udah ada temen belum yang kerja di situ, lihat dulu perusahaannya bener nggak, ada di mana gitu kan, ya kan. Terus sisanya ya temennya udah berapa lama kerja di situ, terus temennya itu bisa dipercaya nggak ngomongnya, yang pahit itu pahit, manis itu manis, bukan yang dimanis-manisin gitu. Nah, sisanya ya udah berserah, udah nggak tahu lagi bagaimana gitu sih. Gitu. Kalau menurut jadi saya. Harus tahu dulu ya kerjaan itu. Jadi harus kita hati-hati juga dalam memilih.
Ya betul kan, ya dalam kerjaan apapun di Indonesia pun kalau aku sih biasanya observasi dulu gitu kan, mau dalam hal apapun, bisnis kayak kerjaan gitu kan, kita kan tanya-tanya dulu gitu kan, gitu sih bagusnya. Oke Terus, Kak. oh ya, siapin Gimana worst Kak? case aja kalau Lanjut Kak. Gimana Kak? kalau misalnya kayak ada yang tawarin kerjaan misalnya di negara-negara lain, kalian juga siapin worst case-nya nih. Andaikan kalian kena penipuan, kalian punya tabungan nggak buat pulang, atau kalian itu dekat nggak dari embassy atau dari mana gitu kan, kayak gitu kan. Kalau yang kalian tanya kan penipuan gitu kan, gitu. Jadi kalian seenggaknya kalau misalnya itu terjadi, kalian udah tahu kalian harus kemana gitu. Oke, terakhir di Kamboja nggak sih Kak Adi banyakan denger-denger atau negara Kamboja. lain juga banyak? Kamboja iya banyak, Kamboja banyak. Tapi aku juga nggak bisa ngomong sih, itu cuman tahu-tahu doang ya. Jadi nggak tahu simpang siur gitu kan. Ada yang bener, ada yang enggak gitu. Gitu. Oke. Cuman memang kalau Kamboja aku nggak rekomen, soalnya memang kalau Dubai kan ketat, ada apa-apa lapor polisi, polisinya datang. Kalau Kamboja itu kurang lebih ya begitulah, tahu sendiri lah ya. Berarti harus pilih-pilih negara teman-teman. Jangan langsung Iya. tergiur sama gaji wah besar. Kita pergi nggak taunya Iya, kita ditipu. Betul. Iya. Paling ini Kak ada terakhir. Buat sebentar. Izin bertanya untuk narasumber ini, saya pilih aja ke Kak Adi ya. Ada tips bisa bahasa Mandarin khususnya dalam Sumianhi, dalam bahasa tulis? Kalau Sumianyi itu ya kalian, saya juga nggak terlalu jago sih. Cuman mungkin kalian bisa belajar dari buku. Apa kalau saya sih kan nggak suka baca buku, jadi lebih suka ngobrol. Jadi banyaknya cuma nonton film, banyaknya perbanyakin channel sama teman-teman China, Taiwan, kayak gitu-gitu sih. Tapi di perusahaan kakak pasti kan ada, maksudnya data-data, tulisan-tulisan yang full Zhongwen kan, maksudnya itu perlu dengan gaya tulisan Sumianhi. Iya. Kalau itu sendiri sih learning by doing ya. Kalau buat aku ya learning by doing gitu. Awal-awal sih memang banyak yang nggak ngerti juga gitu kan apa-apa. Cuman the power of kepepet gitu. Jadi kalau aku sendiri tuh bisa belajar tuh kalau udah mendesak gitu. Jadi kalau udah kena marah sama bosnya, wah itu bener-bener belajar gitu sih. Oke, thank you Kak Adi. Iya. Atas waktunya. Sekarang kita ke Kak Carla. Ya, Kak sama-sama. Carla, hello. Kak Carla. Hadir. Oke Kak Carla nih ada pertanyaan buat kakak dari Kak Margareta. Detail pekerjaan di posisi kakak seperti apa ya Kak Carla? Bagaimana kaitannya dengan syarat keahlian bahasa Mandarin? Detail pekerjaan di posisi saya. Bagaimana kaitannya dengan syarat bahasa Mandarin? Kalau misalkan saya sekarang sih di operasional ya, jadi terus kayak koordinasi secara keseluruhan. Jadi sebetulnya Mandarinnya ini lebih kayak untuk ke komunikasi sama untuk lebih ke komunikasi sih. Gitu loh, lebih kepakainya untuk komunikasi sama atasan, sama kita kan perusahaan kita di Indonesia, tapi kita itu juga punya pusat di China. Dan itu kan kita juga harus koordinasi, untuk komunikasi sama koordinasi gitu sih. Oke, ngomong-ngomong koordinasi, pertanyaan berikutnya ini masih satu konteks. Pertanyaan untuk Kak Carla, kalau kerja di perusahaan China, selain digunakan untuk komunikasi sama bos atau rekan kerja, bahasa Mandarin berguna untuk apa lagi Kak Carla? Apakah tulisan, dokumen-dokumen? Untuk ngegombal ya sama orang Cina. Ngegombal, oke. Nah, Siapa tahu dapat laupan. Iya, bisa jadi. Kalau ya intinya sebetulnya utamanya itu tadi sih, untuk komunikasi sama koordinasi, karena kita mau belajar pun ya kita kan butuh komunikasi sama koordinasi sama mereka, karena kita tahu lah maksudnya saat kita dan kita satu lagi sih sebenarnya peran penting kita bisa bahasa Mandarin di perusahaan yang ada bahasa Mandarin sama yang enggaknya itu
kita kan di Indo, tapi perusahaannya kan emang Cina ya, maksudnya dari bosnya ada banyak orang China juga, meskipun nggak semua. Tapi kan banyak juga karyawan kita yang orang Indonesia. Nah, di sini bahasa Mandarin sebenarnya paling pentingnya yaitu tadi komunikasi sama koordinasi. Apa saat kita translate ini tuh kita harus menyampaikannya itu kan harus benar, harus sesuai gitu. Nah, kalau misalkan kita bahasa Mandarin kita kurang ngerti dan kita kurang ngerti konteks yang disampaikan, kita nyampain itu bisa salah, terus kerjaan itu juga bisa jadi salah. Itu kan sebetulnya impact-nya apa ya, bisa panjang gitu. Efeknya bisa banyak. Jadi saat kita emang bisa bisa bahasa Mandarin dengan baik dan kita bisa ngerti konteks kerjaan dengan baik, yaitu bisa jadi jadi satu hal yang berguna banget sih saat kita kerja ya di kantor. Iya, nanti jadi miskom Kak, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, nadanya beda. Iya, ngomong benar. apa gitu, cingpu gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Kakak ada. Izin bertanya untuk ketiga narasumber, saya serahkan ke Kak Carla. Untuk profesi di bidang medis misalkan seperti dokter atau lainnya gitu, adakah keuntungan menurut Kak Carla nih ya, kita dapat jika keuntungan yang kita dapat jika kita bisa bahasa Mandarin, khususnya dalam dunia kerja tersebut? Mungkin kalau misalkan pas kerjanya di bidang medis terus kerjanya di Indo gitu ya, tapi bisa bahasa Mandarin. Ya keuntungannya kan sekarang kita tahu banyak juga orang China yang di Indo, terus juga banyak orang-orang mungkin orang dari daerah yang emang ngomongnya bahasanya Mandarin, gak gitu lancar bahasa Indonesia. Ya kalau mereka mau periksa atau mau apa, karena orang Cina di Indo kan banyak. Orang Cina di Indo itu kan banyak kan, dan mereka itu bisa kayak kayak dari mulut ke mulut gitu loh. Nah, saat kalau misalkan kamu bisa bahasa Mandarin, terus misalnya kerja di dunia medis atau misalnya jadi dokter atau apa gitu, saat bisa tuh nanti pasti rekomendasi orang dari mulut ke mulut itu banyak. Lebih kayak kalau orang cek Cina itu mereka tuh juga senang gitu kalau sama orang yang bisa ngomong bahasa Mandarin. Jadi kadang kalau misalkan itu tuh misalkan ada dokter di situ bisa bahasa Mandarin, nanti kalau sakit bisa direkomendasi ke situ atau apa maksudnya. Begitu pula maksudnya kayak di berbagai bidang ya. Jadi si orang China ini sering senang kalau orang kita di Indonesia yang bisa ngomong bahasa Mandarin, mereka tuh senang karena mereka kayak ngerasanya Berarti nggak ada ruginya ya Kak ya, mau di bidang apapun kalau bisa bahasa asing, apalagi Mandarin, nanti ada gunanya. Siapa tahu pasiennya mau PCR kan, jadi bisa ngomong. Iya. Bingung, cara PCR ternyolok apa bingung kan kalau nggak tahu. PCR infus nanti bingung, harus bisa Mandarin. Oke, terima kasih Kak Carla. Terima kasih Kak Carla. Sama. Ada sih satu lagi tapi Kak Carla ajarin dong caranya ngegombal pakai Mandarin. Pokemon ya. Ini kayaknya bonus pertanyaan ini Kak. Aduh. Bisa ini Kak David diajarin biar bisa cinta lokasi di Cina. Ya. Kak David. 你姓什么？你知道我姓什么吗？ Tanya saya. Iya. Siapa itu yang jawab? Ko Vincent ya. 我不知道你姓什么，我不知道。我遇见你之前我姓郑，遇见你之后我姓福。幸福。天哪。Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti berarti ayo harus belajar lagi gombalnya. Aduh, malah S2-nya pengajaran lagi saya, gimana ini kalau nggak ngerti, bahaya. Bisa, aduh. Bahaya ini. Oke, terima kasih Kak Carla, Kak Adi, dan Kak terima kasih Kak Carla. Sebenarnya masih ada pertanyaan, Kak Adi. Karena sekian tekuansi ada masalah, ada waktu juga ya teman-teman ya. Jadi kita skip dulu. Sekarang kita langsung lanjut ke narasumber berikutnya. Tapi kayak Sinta, kita serahkan ke host berikutnya karena kita mau pergantian ya. Karena yang berikut ini saya mau jadi penanya, saya mau memberikan pertanyaan. Saya mau iseng juga bertanya. Oke, kami serahkan kembali ke Kak Michelle dan Kak Christine. Terima kasih Kak David dan Kak Yasinta telah
telah memandu talk show sesi pertama. Gimana nih teman-teman? Keren banget ya narasumber-narasumber kita. Iya, mungkin peserta di sini jadi makin banyak ya yang tertarik untuk kerja di Tiongkok langsung. Tapi nih, menurut saya nih, Michelle, kayaknya peserta kita pada belum puas nih. Kayaknya masih pengen denger lagi sharing-sharing dari narasumber lain. Oh, tenang-tenang. Acara kita belum selesai nih, karena sekarang kita akan melanjutkan talk show sesi kedua. Nah, narasumber kita yang keempat ini juga pengalamannya sangat menarik karena beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Peking Normal University. Langsung saja kita sambut Kak Tommy Tanuwijaya. Halo Kak Halo, Tommy. halo. Halo Kak, selamat malam. Malam. Kita semua ingin tahu nih Kak, mengapa Kakak tertarik untuk menempuh S3 di Tiongkok dan mengambil salah satu jurusan yang terbilang cukup sulit ya, yaitu jurusan matematika. Apa sih Kak alasannya? Ya, karena memang kebetulan S2-nya waktu itu jurusan matematika juga di Quilin kan. Terus udah gitu, menurut PISA, program for International Student Assessment tuh, China itu peringkat pertama untuk pelajaran matematika sejak tahun 2012. Jadi, gue pikir gue harus ke China nih untuk belajar matematika di tempatnya langsung gitu. Terus udah gitu yang kedua alasannya karena dari kecil kan kita dengar ya ada pepatah katanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Jadi itu memotivasi gue untuk datang langsung gitu. Sebenarnya ada apa sih di China sampai ada pepatah seperti itu begitu, Michelle. Oh, oke, Kak. Mantap emang ya, banyak kita harus buktiin langsung ya, kayak langsung ke tempatnya, lihat sendiri ya, rasakan sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira manfaat apa aja nih yang udah dirasain Kak Tommy nih saat belajar bahasa Mandarin? Ya, karena tadi yang kata narasumber-narasumber sebelumnya ya, kalau misalnya belajar Mandarin langsung di China sini, kita udah dapat lingkungannya. Jadi setiap hari kita harus ngobrol sama orang CK, sama orang Cungko. Jadi kita juga harus nulis, kita juga harus ngedengerin mereka bicara gitu. Jadi benar-benar learning by doing gitu, Christine. Hmm? Ini masih Jen? Wah, ternyata luar biasa ya manfaat yang didapat saat kita bisa belajar bahasa Mandarin. Lalu dengar-dengar selain Kakak S3 di Peking, Kakak juga magang di salah satu perusahaan yaitu di Shanghai Publisher. Boleh diceritakan sedikit gak nih Kak tentang pengalaman Kakak bekerja di perusahaan tersebut? Ya, jadi gini. Jadi kebetulan karena S3 itu jadi kita banyaknya kan magang. Terus kita banyaknya kan lebih ke praktek ya gitu. Jadi kebetulan kemarin ada kesempatan tuh dari publisher Shanghai. Publisher Shanghai ini punya program namanya One Belt One Road gitu. Nah, program ini ngapain? Program ini dia lagi bantu benua Afrika khususnya negara Sudan untuk bikin mathematics textbooknya mereka. Nah, mereka butuh orang yang bisa translate dari Inggris ke Mandarin. Nah, jadi gua di publisher Shanghai itu jadi nge-translate dari textbooknya yang bahasa Mandarin ke bahasa Inggris untuk nanti dikirim ke Sudan gitu. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira kenapa ya bahasa Mandarin ini bisa sangat penting ya, terutama di era digital ini gitu loh. Padahal kan dulu mungkin Inggris ya yang lebih penting ya. Menurut pendapat gue pribadi sih, pandangan pribadi, dunia kerja di masa depan ya, itu kan ya masuk ke era digital. Nah, nanti kayaknya kelihatannya kesempatan kerja itu bakal jadi work from home nggak sih, ya kan? Jadi WFH kan? Nah,
Kalau di era digital itu jadi nantinya kerjanya jadi lebih santai. Kalau kita bisa Mandarin, banyak juga perusahaan-perusahaan dari China gajinya juga akan lebih besar kan, terus kesempatan kerjanya juga bakal lebih banyak gitu kira-kira. Oke, memang nggak bisa dipungkiri ya kalau bahasa Mandarin itu sangat penting, terutama di era digital ini. Nah, selain tadi udah manfaat-manfaat kalau kita bisa bahasa Mandarin, apa sih kesulitan yang pernah kakak hadapi saat belajar bahasa Mandarin? Pasti ada dong kak, boleh gak nih sharing sedikit? Ya untuk gua pribadi sih dua yang susah. Satu nulis Hanzi, nulis Mandarin. Itu untuk gua susah karena kenapa? Karena karakter mereka kan bukan ABCD, bukan cuma 27 gitu, karena banyak sekali gitu, dan itu kita harus hafalin satu-satu gitu. Yang kedua adalah bicara bahasa Mandarin kan kita harus dengan nada yang benar ya. Kadang-kadang gua di sini masih ngobrol sama orang CK, orang Jungko itu, mereka salah nada, merekanya nggak ngerti gitu. Ah, apa? Kamu bilang apa? Gitu. Jadi cuma dua sih menurut gua kesulitan yang ada. Iya. Nah, seperti yang Kak Tommy bilang ya, kan kalau belajar bahasa Mandarin itu kan nggak gampang ya. Nah, kira-kira ada nggak sih motivasi atau saran apa nih untuk mahasiswa yang ingin atau sedang belajar bahasa Mandarin nih? Saran-sarannya yang pertama, ya balik lagi pantang menyerah ya nggak sih, jangan karena di Indonesia jadi nggak ada motivasi gitu, jadi harus dijaga terus persistennya, kan persisten is victory ya, jadi harus rajin juga ya. Terus udah gitu bisa cari teman, banyak sharing, ngobrol sama dia, latihan setiap hari ya, banyak latihan. Terus bisa juga ikut les biar ada perkumpulannya ya. Juga bisa juga pakai pasang target HSK ya nggak sih, misalnya gua HSK 4 nih gitu, nanti gua harus target HSK 5. Nah itu juga kan jadi motivasi kita untuk belajar lebih bagus lagi gitu kan. Dan yang terpenting adalah ayo ditunggu sama gua pergi ke Cina, belajar langsung di tempatnya. Wah, sangat menarik ya sharing-sharing dari Kak Tommy. Baik, terima kasih Kak Tommy atas sharingnya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, gimana nih teman-teman? Masih pada semangat gak nih? Karena kita masih akan berbincang dengan satu narasumber terakhir yang mempunyai pengalaman mengajar bahasa Indonesia langsung di Tiongkok. Keren banget ya. Langsung aja kita sambut Kak Kevin Alberto Yusuf. Halo Kak semuanya. Kevin. Halo Michelle, halo Christine. Halo Kak, selamat Selamat malam. malam Kak Kevin. Apa Malam. kabarnya nih Kak? Baik. Kita dapat info nih, kalau kakak terakhir bekerja di bidang e-commerce di perusahaan Hatata E-commerce Teknologi. Nah, boleh nggak kakak sharing sedikit tentang pengalaman kakak saat bekerja di perusahaan tersebut? Oh ya, jadi kalau Hatata tuh mungkin teman-teman pernah dengar nggak ya aplikasi kayak Astro atau kalau di China tuh Pinduoduo, pernah dengar nggak? Iya, pernah. Ya, jadi perusahaannya e-commerce tuh apa sih? Mungkin teman-teman sering dengar e-commerce, tapi perusahaan apa sih? Nah, kalau Hatata tuh dia bikin aplikasi ini bisa memungkinkan orang Indonesia tuh belanja sembako online terus dianterin ke rumahnya gitu. Kalau lebih kayak gitu perusahaannya. Terus waktu itu aku jadi asisten manajernya si bos aku tuh dia sales manager, jadi dia kerjanya tuh di lapangan ya. Tiap hari kita tuh datang ke lapangan. Kalau aku kemarin di Jakarta Timur tuh masuk ke kampung-kampung ngajarin ibu-ibu caranya pakai aplikasi. Kayak gitu. Oh iya. Oh berarti lebih ke ini ya, tawarin gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira ada syarat apa aja nih kalau misalnya mau lamar pekerjaan di perusahaan Tiongkok? Soalnya kan biasa orang kayak ngerasa mungkin kayak susah nggak sih, kayak biasa ada yang permintaan misalnya harus ada HSK berapa, 4 atau 5 atau bahkan lebih tinggi gitu. Ini pertanyaan bagus karena sebenarnya aku juga baru aja resign dari perusahaan yang sebelumnya. Ya, jadi status aku sekarang lagi nyari kerja. Nah,
kalau mau ngelamar ke perusahaan Tiongkok, aku ada satu pertanyaan nih. Teman-teman pernah nggak buka job street misalnya atau aplikasi cari kerja, terus search keywordnya Mandarin? Ya, pernah nggak? Banyak nggak sih lowongannya? Banyak, Kak. Banyak ya? Iya. Betul. Aku juga, aku tiap hari, karena lagi nyari kerja nih, aku tiap hari buka job street. Untuk Jakarta aja ya, setiap hari itu ada sekitar 250 offer baru, iklan baru. Ya, untuk Jakarta. Kalau satu Indonesia tuh tadi 1.500 hari ini. Ya, jadi banyak banget lowongannya. Nah, terus requirement-nya apa ya? Tentu bahasa Mandarin ya. Dan kebanyakan jujur memang yang dibutuhkan tuh bahasa Mandarinnya HSK 4 tuh nggak cukup. Kalau kebanyakannya minimal 5 ke atas gitu. Karena untuk kalau untuk udah di dunia kerja tuh bahasa-bahasanya tuh banyak istilah-istilah yang kita mungkin nggak pernah belajar di kelas ya. Mungkin teman-teman kayak Kak Karla, Kak Adi juga udah pernah ngerasain ya. Kalau kerja di perusahaan Tiongkok tuh kita kurang lebih bisa dibilang kayak dari nol lagi gitu belajar Mandarinnya. Ya, tapi teman-teman jangan takut karena semua orang juga kalau baru mulai kerja tuh semuanya bingung-bingung gitu. Ya, tapi selain requirement Mandarin, tapi saat ini di Indonesia itu dikit banget orang yang Mandarinnya sampai level kerja, maksudnya baca, ngomong, dengar, baca, tulis lancar, itu tuh dikit banget ya. Perusahaan akhirnya nerima. Ya udahlah yang HSK-nya level 4 aja diterima deh. Kadang-kadang bahkan ada yang udah desperate nih. Aduh butuh banget nih, akhirnya HSK 3 juga diterima gitu. Tapi yang teman-teman harus perhatiin adalah pastiin bahwa dia tuh job desk-nya jelas, terus beban kerjanya tuh sesuai sama gaji yang kamu terima. Karena namanya perusahaan Cina tuh mereka punya budaya kerja namanya Ciu Ciu Liu ya, 996. Maksudnya jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu ya. Ada yang perusahaannya kayak gitu ya. Dan ada juga yang kalau lemburnya nggak berbayar tuh kamu tuh nanti lembur aja terus tiap hari gitu karena gratis gitu kan ya. Jadi sebenarnya pesan buat teman-teman kalau mau cari kerja di perusahaan Cina ya selain bisa Mandarin, teman-teman harus pintar cari info ya kayak tadi yang Kak Adi ke luar negeri ya. Kita kalau negara lain tuh kerja, kalau kita perusahaannya abal-abal ternyata kita paspornya ditahan gimana ya. Di Indonesia juga sama. Dia jangan, kemarin ada murid aku, jadi ada kelas aku di Unpad ya, dulu aku pernah ngajarin dia Mandarin, itu dapat kerjaan ke Kalimantan ya, bilangnya kamu tuh di office, di back office. Tahunnya ternyata dia setiap pagi harus ke laut, naik kapal ke tengah laut ke kilang minyak, terjemahin di sana gitu. Jadi ya pastiin kamu selain bisa Mandarin itu ya, kamu tanya dengan baik job desk-nya apa, jam kerjanya kayak gimana gitu. Itu penting banget gitu. Karena sekarang sekali lagi di Indonesia tuh kamu kalau kamu bisa Mandarin nggak akan pernah kesulitan cari lowongan kerja, nggak akan, banyak banget ya, sehari 1.500, tapi pilih-pilih gitu. Jadi yang itu kalau kamu mau selain Mandarin kamu harus pilih-pilih. Oke Kak. Nah saya mau tahu nih Kak, kan kayak yang tadi Kak Kevin bilang ya, ada perusahaan yang menerapkan sistem itu Ciu-Ciu-Liu ya. Ya. Nah berarti apakah kerja di perusahaan Tiongkok tekanannya lebih berat gitu? Kalau iya, nah bagaimana bertahan? Ya tekanannya lebih berat sebenarnya bukan, kalau kata aku kerja dimanapun juga ada pressure tersendiri ya. Cuman karena orang China tuh mungkin gaya kerjanya tuh gerabak gerubuk, impulsif ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman Kak Karla, Kak Adi mungkin setuju ya. Mereka tuh kalau kerja kayaknya nggak punya perencanaan yang panjang gitu. Hari ini tiba-tiba mau apa, kerjaan apa gitu. Impulsif banget gitu. Dan mereka tuh nggak sabaran maunya cepet. Hari sekarang jadi kuai gitu seperti kata Kak Karla gitu ya. Jadi inilah makanya mumpung kamu masih muda nih, kerja di tempat seperti itu kamu nggak apa-apa, kamu cari pengalaman nanti supaya kalau kamu udah cukup berumur ya, udah berkeluarga, udah kepala 3 misalnya kayak saya, kamu tuh udah punya kerjaan yang lebih stabil, ritme kerjanya lebih slow gitu ya, nggak seperti itu gitu. Jadi makanya mumpung kamu lagi masih dari muda, kamu kerja cari pengalaman yang banyak demi nanti itu kamu bisa dapat posisi yang lebih enak yang di back office gitu. Jadi ya kalau ngomongin pressure, setiap perusahaan tuh pasti ada ya, nggak mungkin enggak gitu. Dan namanya kerja sama orang Cina ada tantangan tersendiri, mereka orangnya nggak sabar ya, kenapa kerubuk kalau ngomong kayak bentak-bentak, padahal enggak ya, emang ngomongnya kayak gitu aja gitu. Tapi ya itu, mumpung masih muda nggak apa-apa gitu, supaya one day saat kamu udah pengen settle down, kamu udah punya pekerjaan yang lebih oke gitu, yang lebih enak ritme kerjanya. Wah, ternyata tekanannya gak mudah juga ya teman-teman. Lalu bagaimana nih Kak, jika bahasa Mandarin kita belum terlalu lancar,
kita masih menggunakan bahasa pengantar seperti bahasa Inggris, apakah kita bisa diterima di perusahaan Tiongkok? Sebenarnya mereka pasti pengennya yang Mandarinnya bagus ya, tapi karena sekarang Mepan Pak gitu, kebutuhannya banyak banget, tapi sumber daya SDM-nya tuh nggak cukup gitu. Jadi mungkin bisa-bisa aja, tapi tentu kamu bakal ngalamin banyak kesulitan lah. Kamu dikasih dokumen, dikasih SOP bahasa Mandarin, terus kamu nggak ngerti, masa pelan-pelan mau ke Google Translate, nanti bos kamu manggil-manggil, cepetan terjemahin, udah belum gitu. Ayo sini kamu lagi tengah-tengah meeting nerjemahin gitu. Terus kayak aku biasanya meeting sama sales tuh pagi-pagi di lapangan tuh salesnya ada 20, bosnya ngomong, aku harus terjemahin. Itu tuh biasa kita sampai sejam ya. Karena bosnya ngomong, aku baru terjemahin. Itu tuh bisa sejam gitu lamanya gitu. Jadi tetap kalau kata aku, kalau kamu nggak bisa Mandarin, kamu kerja di perusahaan Cina pasti capek banget gitu. Nah, wah benar-benar makin gede pressure-nya gitu. Dengan kamu bisa bahasa Mandarin, itu tuh lebih gampang, lebih mudah gitu. Iya Kak. Nih ngomong-ngomong pekerjaan nih Kak. Kayaknya saya pernah dengar nih Kak. Kak Kevin nih pernah ngajar bahasa Indonesia di Guangxi University of Foreign Language. Benar gak Kak? Iya, betul. Iya benar ya. Nah, saya mau dengar nih kayak, boleh nggak sih Kakak sharing-sharing sedikit kayak pengalamannya gitu? Oh iya, jadi aku tuh sebenarnya seperti Kak Vincent ya, judulnya ke China tuh kejeblos. Dulunya aku S1 tuh DKV, udah kerja di periklanan, suntuk. Akhirnya dapat beasiswa nih ke China, belajar bahasa setahun. Ternyata betah, lanjut 2 tahun. Lanjut S2, Kak Vincent lagi jurusannya sama ya. Terus dia tuh begitu udah lulus, ditawarin nih kerja di China. Kamu mau nggak ngajar bahasa Indonesia untuk ngajar Indonesia untuk siapa? Untuk mahasiswa China gitu. Jadi akhirnya oh ya udah aku tuh nerima aja tawarannya gitu ngajar bahasa Indonesia di sana. Ternyata memang sekarang karena ya tadi yang aku bilang ya, Indonesia tuh di eranya Pak Jokowi sekarang lagi gencar-gencarnya cari investor, buka pintu untuk perusahaan asing invest ke Indonesia. Terutama banyak itu dari China ya. Terus tadi yang Kak Tommy bilang One Belt One Road ya, ada inisiasi itu dari China sendiri. Mereka bangun hubungan sama Asia dan Afrika gitu. Nah, salah satunya Indonesia tuh buat mereka penting banget. Nah, karena itu waktu tahun 2015 tuh di Tiongkok tuh banyak banget universitas buka bahasa Indonesia jurusan. Jadi bukan bukan kelas bahasa Indonesia ya, tapi fakultas bahasa Indonesia. Jadi benar-benar yang kuliah sana tuh mahasiswanya dari pagi sampai malam ya belajarnya bahasa Indonesia gitu. Percakapan bahasa Indonesia, listening, audiovisual gitu. Jadi itu tuh China ngelihat Indonesia tuh sebagai salah satu negara yang dalam 10 tahun ke depan, waktu itu sebelum COVID ya, dia bilang dalam 10 tahun ke depan nih Indonesia bakal jadi negara ketiga terbaik di Asia. Makanya banyak orang China akhirnya mau belajar bahasa Indonesia gitu. Waktu aku terakhir kali sebelum pandemi di China tuh, aku ngitung di seluruh China tuh udah ada 16 fakultas bahasa Indonesia dan 4 diantaranya ada di kota Nanning, ibu kotanya Guangxi. Oke. Oke Kak. Jadi jadi kalau kamu jangan kaget ya kalau kamu ke China atau kalau kamu di Jakarta lihat ada orang China lagi ngomong Mandarin, terus tiba-tiba kamu sapa, kamu ngegosip, ih cantik ya cicinya gitu, terus tiba-tiba dia balas pakai bahasa Indonesia ya, jangan kaget karena sekarang murid-murid aku tuh banyak banget yang udah kerja di Indonesia, ya kebanyakan kerja di Jakarta nih. Aku kemarin pernah ketemu sama mereka, terus kamu kalau dengar gajinya pasti kaget. Mereka tuh karena kerja di Indonesia dikasih tempat tinggal, dikasih makan tiap hari, gaji itu 30-40 juta loh. Ya, karena kenapa sih bisa segitu? Karena di Indonesia kita kekurangan banget orang yang bisa bahasa Indonesia sama Mandarin gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi belajar Mandarin nih, suatu hari itu lahan emasnya kalian ya. Saat orang Indonesia udah lebih banyak yang bisa Mandarin, kalau kamu kerja ke Tiongkok, gaji kamu juga segitu. Pasti. Karena kamu udah kasih tempat tinggal, gajinya kamu juga 2 kali lipat di Indonesia. Gitu. Sekarang malah orang Cina-nya yang lagi asik nih gitu. Karena orang Indonesianya belum banyak yang bisa Mandarin, tapi suatu hari ya kalian-kalian ini yang bakal menikmati. Nah, oke. Ada gak saran dari kakak bagi kita semua nih yang ingin melamar kerjaan di perusahaan Tiongkok? Ada gak sih kak sarannya nih, tips-tipsnya gitu?
sarannya sih pasti belajarlah bahasa Mandarin ya gitu. Tapi yang aku mau sharing gini deh, bahasa Mandarin tuh nggak mudah ya buat dipelajarin. Waktu aku ke Tiongkok juga aku dari nol. Tapi apa sih yang akhirnya bisa bikin aku tuh mau belajar Mandarin gitu ya, sampai bisa gitu. Ceritanya gini, waktu aku bulan pertama di Tiongkok, aku tuh bosen ya tiap hari makan di kantin. Nah, akhirnya aku nanya ke teman aku orang China, waktu aku di kota kecil, nggak ada yang bisa bahasa Inggris, cuma 1-2 orang. Nah, aku nanya ke dia, kamu, do you know where is KFC? Gitu. KFC ada di mana? Gitu. Aku muak nih tiap hari makan makanan di kantin. Terus dia bilang, oh, kita nggak pernah dengar yang namanya KFC. Kata dia, hah? Kata aku, yang bener masa di China nggak ada KFC? Waktu itu tahun 2012 lagi ya, mungkin ya, who knows gitu. Kalau McDonald's ada nggak McD? Kata aku. Dia bilang, wah, nggak, aku nggak pernah dengar tuh McDonald's, kata dia. Suatu hari aku ke Secungsin ya, ke pusat kota sama dia. Aku lihat tuh mukanya Kolonel Sanders. Terus aku bilang ke dia, loh, itu bukannya KFC? Dia bilang, bukan, itu Kentucky. Dia bilang teh, oh my God, kata aku. Terus ada huruf M besar ya, warna kuning. Itu apa, kataku? Itu McDonald's bukan? Bukan, dia bilang itu Maitang Lao gitu. Disitulah aku akhirnya mikir, gawat nih kalau aku nggak bisa Mandarin, ini aku nggak bisa hidup nih, nggak survive di China gitu. Ya jadi buat teman-teman, kalau sama halnya ya, kalau kamu mau studi ke China gitu, kalau kamu nggak bisa Mandarin, selamanya kamu di China tuh hidup cuma ceke-nake gitu ya. Kamu bisa Mandarin gitu. Buat teman-teman yang di Indonesia, kalau mau belajar Mandarin juga sekarang beasiswa tuh banyak loh. Ya, COVID udah mau beres, China katanya tahun depan mau buka border nih. Nah, beasiswa tuh banyak banget. Ya, asal kamu mau aja mencoba gitu. Kayak aku dulu dari nol Mandarinnya gitu. Nyobain apply beasiswa, dapat setahun, lanjut lagi setahun, lanjut lagi 2 tahun gitu. Banyak banget jalan yang terbuka buat kamu gitu kalau kamu mau belajar Mandarin. Ya, sebenarnya mentalitasnya sama, yaitu untuk survive gitu. Kalau aku waktu itu survive-nya di luar negeri, kamu tuh untuk survive di negara sendiri gitu. Makin hari kita di Indonesia lapangan pekerjaan makin sedikit ya. Kalau kamu mau bertarung sama orang-orang yang cuma bisa bahasa Inggris, banyak tuh yang bisa bahasa Inggris. Jadi orang yang supir taksi aja bisa bahasa Inggris gitu ya, ngomong kasarnya gitu. Nah, kalau kamu punya Mandarin, kamu punya nilai lebih gitu. Oke. Karena keterbatasan waktu, sesi sharingnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih Kak Kevin atas sharingnya. Semoga dapat bermanfaat ya bagi teman-teman. Buat teman-teman yang masih penasaran atau ada pertanyaan, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Tapi sebelumnya saya akan undang kembali Kak Tommy terlebih dahulu. Halo Kak Tommy. Halo, hadir. Mantap. Masih semangat ya Kak? Oke, jadi sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya lihat ini sudah ada beberapa ya yang bertanya di kolom chat. Tetapi kami akan memberikan kesempatan ya untuk peserta yang ingin unmute dan bertanya secara langsung nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja raise hand. Nanti akan saya persilakan untuk on mic. Ayo, mungkin ada yang raise hand. Mumpung kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih di sini. Oke, kami persilakan Kak Vincent. Oke, terima kasih. Sekarang boleh tanya nggak ya? Mau tanya Iya, nih. boleh Kak, silakan. Oke, mau tanya ke Kak Tommy dong, yang lagi S3 kan ya di Beijing. Untuk S3 itu nantinya untuk lulusnya disertasinya itu harus publish jurnalnya itu level mana? Maksudnya secungko kah atau bikin publish jurnal yang tingkatnya Scopus gitu, tingkat internasional? Terima kasih. Langsung dijawab aja ini. Iya, boleh Kak Tommy langsung dijawab aja. Oke. Halo Ko Vincent. Jadi untuk S3 banyak syaratnya, tergantung jurusan Ko Vincent. Kalau misalnya gua jurusan matematika sih
bisa terbitin dua paper di SSCI, Web of Science, atau di dalam negeri CSSCI. Itu kita minimal 2 paper baru bisa lulus gitu. Dan sedikit sharing Ko Vincent, jadi emang kakak-kakak kelas nih ya, memang untuk di level doktoral ini susah lulusnya gitu. Memang di standarnya sih kita minimal 3 tahun baru bisa lulus, tapi lihat kakak kelas tuh sampai 5 tahun, 6 tahun, ada yang sampai 7 tahun drop out. Nggak bisa terbitin dia gitu. Tapi kalau untuk Ko Vincent kan Mandarin nih, kayaknya sih nggak akan terbitin di internasional SIWOS SSCI itu ya. Kayaknya sih bakal disuruh untuk terbitin di yang dalam negeri CSSCI itu. Gitu Ko Vincent. Ayo ditunggu. Biar bareng S3-nya. Ya. Thank you. Oke, thank you Kak Vincent ya atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau raise hand? Oke, mungkin masih pada malu-malu ya. Baiklah, kalau begitu langsung saja ya kita pilih beberapa pertanyaan dari kolom chat ya. Untuk pertanyaan pertama. Halo Kak, izin bertanya, hal-hal apa yang perlu disiapkan ketika pergi ke China, dari mulai barang apa aja, terus mental, persiapan skill apa? Oke. Mungkin Kak Tommy boleh tolong jawab. Terima kasih. Persiapan apa aja yang harus disiapkan sebelum nanti Februari ke China ya. Yang pertama adalah baju musim dingin, karena Februari sampai Maret itu dia masih sekitar suhu 8 sampai 10. Jadi baju musim dingin yang tebal ya. Terus udah gitu baju batik, karena memang nanti kan ada banyak acara di sini kan. Nah, ada beberapa teman yang lupa mungkin bawa baju batik. Nah, itu harus diperhatikan juga. Yang ketiga, obat-obatan. Karena obat-obatan di sini beda sama obat-obatan di Indonesia. Jadi kalau misalnya punya obat alergi atau misalnya obat-obat ya pribadi yang cocok gitu, bawa aja. Gitu, agak banyakan nggak apa-apa. Gitu. Next, cemilan Indonesia. Karena di sini kan cemilan Indonesia jarang gitu. Nanti giliran kayak gua nggak pulang 4 tahun, pengen cemilan Indo nggak ada yang bawain. Sambal juga kan sambal juga di sini kan nggak ada gitu. Misalnya sambal cobek, sambal mata gitu bisa dibawa ke sini buat nanti masak gitu. Terus yang terakhir, siapin VPN, karena nanti udah nyampe sini nggak bisa googling, nggak bisa Instagram, nggak bisa WhatsApp gitu. Jadi siapkan VPN yang gratis, yang bayar boleh juga gitu. Oke, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, karena terhalang waktu, jadi untuk sesi tanya jawab kita sudahi sampai di sini. Karena kita masih ada kuis nih. Ada 2 pertanyaan untuk kalian semua. Yang bisa jawab langsung aja ketik di kolom chat atau open mic ya. Kuis yang pertama, siapakah narasumber kita yang mempunyai pengalaman bekerja di Dubai? Yuk yang tahu langsung aja. Ada hadiahnya loh. Oke. Udah ada yang jawab nih, yaitu yang pertama Kak Margareta. Betul sekali jawabannya, yaitu Kak Adi. Lalu untuk Oke. Pada tahu semua ya, Kak Adi. Lalu untuk kuis
pertanyaan yang kedua, yaitu siapakah narasumber kita yang sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Peicing Normal University? Yuk, buat yang tahu langsung aja open mic. Oke, ini yang paling gercep Kak Margareta juga ya. Oke, berarti pemenang kuis yang pertama yaitu Kak Margareta, yang kedua jatuh kepada Kak Yeskia. Untuk pemenang kuis, Kak Margareta dan Kak Yeskiel nanti akan dihubungi langsung oleh panitia untuk hadiah ya. Terima kasih sudah menjawab kuisnya, teman-teman. Bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, karena hanya kuis biasa. Terima kasih yang sudah bertanya dan yang sudah ikut kuis. Nah, untuk yang selanjutnya, rangkaian acara yang terakhir, kita akan ada sesi foto bersama yang akan dilanjutkan oleh Kak Yasinta dan Kak David. Kak Yasinta dan Kak David, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Michelle, Kak Christine. Kak Yasinta, kita Halo. kembali lagi. Oke, teman-teman, berhubung waktu sudah larut, sebelum kita menutup acara kita sudah di penghujung acara ya sekarang ya Kak Yasinta ya. Sekarang kita mau ritual yang pasti jika webinar teman-teman, silahkan kita nyalakan kamera kita semua, kita mau foto bersama. Ya. Bagi teman-teman dipersilahkan untuk membuka kamera. Yuk para Soika dan Meini. Bro, tadi masih ada satu pertanyaan terakhir buat Kak Kevin. Waktu ngajar bahasa Indonesia gajinya berapa tuh Kak Kevin di sana? Itu menarik banget loh itu loh. Ini ngasih jawab. Boleh banget sambil nunggu yang lain. Oh. Itu dia yang tanya. Ya kan? Tadi aku lihat. Ya bener banget ini Kak David yang tanya ini. Jujur kalau jadi guru tuh gaji di mana-mana mah nggak besar ya, mau di Indonesia mau di China. Tapi kalau kamu kerja di luar negeri tuh tempat tinggal gratis ya, terus kamu dikasih kartu. Di Cina tuh dikasih kartu buat makan di kantin yang tiap bulan diisi sama mereka ya 400 sampai 600 RMB ya. Jadi bisa bilang kamu makanan tuh kalau kamu nggak jajan di luar, makanan tuh gratis gitu. Jadi bisa nabung sih gitu. Daripada rupiah main jauh ya. Lebih oke lah ya, meskipun Ya. Pokoknya intinya kalau kamu bisa kerja di luar negeri, pasti gaji kamu lebih tinggi daripada kamu kerja di Indo, walaupun untuk posisi yang sama ya. Teman aku di TikTok tuh di Shanghai, dia baru fresh graduate ya, masuk kerja terus startingnya udah 8.000 RMB, 16 juta. Ya. menarik banget ya teman-teman, bisa tuh jadi pilihan karir yang lain, yang unik. Yuk, kita mau take a picture teman-teman. Kak Yasinta boleh dihitung. Oke, silahkan teman-teman sudah membuka videonya semua. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya. Slide yang kedua. Oke. Satu, 2, 3. Oke, sudah semua ya teman-teman. Oke, sorry Kak Yasinta sama Kak David, aku potong sebentar. Karena tadi kita baru umumin 2 pemenang kuis, yaitu Kak Margareta dan Kak Yeskiel. Nah, tadi barusan
kita pilih-pilih nih pertanyaan yang menarik dari 3 orang audiens, yaitu yang terpilih adalah pertanyaan dari Kak Wulandari, Kak Cynthia, dan satu lagi, sebentar aku nggak ingat namanya. Yang satu lagi Kak Much by Haki. Untuk Kak Wulandari, Kak Cynthia, Kak Much by Haki, Kak Margareta, dan Kak Yeskiel nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Oh, itu ada teman-teman yang menang kuis dan Q&A, bisa chat nomor HP-nya ke Zoom. Oke. Berarti langsung aja untuk yang tadi disebutin namanya, chat nomor handphonenya ke Zoom Kak Justino ya. Oke, Kak Yasinta, Kak David. Oke, terima kasih untuk pengumumannya Kak Michelle. Selamat bagi teman-teman yang terpilih dapatkan hadiah yang luar biasa dari kita. Oke, Kak Yasinta, kita rasa sudah sangat larut pada malam hari ini. Acara kita sudah selesai sampai saat ini. Iya. Bagaimana ini perasaannya teman-teman? Iya. Mengikuti talk show kali ini. Iya, talk show kali ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk seluruh narasumber, untuk teman-teman dan panitia yang telah membuat acara luar biasa pada hari ini. Teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. partisipasinya. Yes.